Berikutnya kabar mancanegara, Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sakrah di Yerusalem ditutup bagi umat Islam yang ingin beribadah di dalam masjid menyusul wabah virus corona atau COVID-19. Hari ini untuk 2 Jumat yang akan datang, Masjid Istiqlal itu kita tidak menggunakannya untuk sholat Jumat. Seruan agar mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur datang pertama kali dari Majelis Ulama Indonesia. Seruan tersebut bahkan dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Ini dilakukan setelah para ulama di MUI melihat potensi penularan tinggi virus corona. Ya, Ka'bah yang biasanya ramai dengan jamaah saat ini terlihat lengang. Dan Kerajaan Arab Saudi pun menutup Masjidil Haram untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Kita mau taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Allah menjelaskan lewat lisan nabinya, la ta'ata li makhluqin dalam ma'siyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis, saya dari Pangkalan MANU Gondang Legi. COVID-19 ini tidak hanya membahayakan bagi jiwa manusia, akan tetapi ekonomi, sosial, dan budaya. Tak terkecuali jika kita beribadah di masjid. Bagaimana peran takmir masjid selaku stakeholder dalam berkelangsungan ibadah berjamaah pada masa pandemi ini? Berita selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Irfan yang berada di lokasi. Silakan. Baik, nama saya Muhammad Irfan dari Pangkalan MANU Gondang Legi. Saat ini saya sedang berada di Masjid Jami Gondang Legi. Tempat ibadah adalah tempat untuk kebutuhan spiritual. Oleh karena dibatasinya kegiatan spiritual di masa COVID-19 ini akan menimbulkan polemik di masyarakat. Yuk kita cari tahu selengkapnya. Maka wangi-wangian tersebut yang menempel, yang mana orang muhrim bermaksud ya, kalau dari takmirnya sendiri sesuai dengan prokes yang dihimbaukan dari pemerintah, supaya mengikuti anjuran dari pemerintah seperti apa, prokes yang dijalankan sesuai dengan apa yang dihimbau oleh sama pemerintah pusat, seperti jaga jarak, ada hand sanitizer, seperti cuci tangan sebelum masuk ke masjid, terus pakai pengukur suhu, itu semua sudah disiapkan sama takmir Masjid Besar Gondang Legi. Untuk selanjutnya saya sebut petugas untuk ditindaklanjuti, itu aja. Perasaannya ya gimana ya, kayaknya kurang tidak seperti sebelumnya gitu. Jadi orang-orang jadi sedikit yang berdatangan ke masjid, jadi kayak ada yang kurang pas dengan hati gitu. Biasanya kan masjid itu selalu ramai dan sebagainya. Jadi perasaan saya saat ini adalah kayak ada yang kurang pas gitu saat pandemi ini, karena masjid menjadi jamaah di masjid menjadi berkurang, dan yang biasanya 100% orang bisa berkurang sampai 40% atau sampai 50%. Jaga jarak, jadi antara satu dengan yang lainnya ada jarak, sehingga tidak berkerumun. Yang berikutnya, ketika masuk dan keluar itu jamaah tidak sampai berkerumun atau berdesak-desakan, sehingga bergantian, sehingga masyarakat dan jamaah sendiri merasa tetap nyaman, tapi tetap waspada, tetap hati-hati ketika pada masa pandemi ini. Untuk pelayanan yang lainnya
berkaitan dengan peminjaman alat sholat seperti sarung dan mukena untuk masa-masa pandemi ini dikurangi dan sekali cuci. Selama ada pandemi, perasaan di sini nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Yang penting mengikuti protokol kesehatan itu ya, jaga jarak, terus cuci tangan gitu ya. Ya cuma itu, nggak ada kerumunan gitu. Bagi jamaah yang ingin sholat jamaah ke masjid, ya tetap sholat ke masjid. Tapi bagi yang merasa khawatir, takut adanya penularan, maka sholat di rumah saja. Pada masa pandemi ini, harapan takmir kepada jamaah tetap mengikuti protokol kesehatan dan jamaah tetap memakmurkan masjid, sholat 5 waktu berjamaah, juga mengikuti kegiatan taklim pengajian pada maghrib sama pada subuh. Ya, harapan takmir ya tetap beribadah di Masjid Besar Gondang Legi. Masjid tidak menutup untuk menutup masjid supaya nggak sholat, tetap ibadah ditingkatkan, karena itulah yang menunjukkan bahwa pandemi itu harus kalah dengan ibadah kita. Makin kita tingkatkan ibadah kita, banyak sholawat di masjid, pandemi pasti insya Allah sama Allah dihilangkan. Itu aja.